Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan syukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali di ruang Zoom dalam program kajian akidah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah, kita masih melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang merupakan kitab penjelasan dari sebuah kitab yang berjudul Kitab Tauhid yang ditulis oleh Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kita sampai atau masih membahas tentang bab yaitu yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 175 yang bunyinya innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya setan-setan itu ya hanyalah memberikan takut kepada orang-orang beriman, ya memberikan takut bagi orang-orang beriman terhadap penolong-penolong mereka dari kalangan manusia. Fala takhafuhum wa khafuni, maka janganlah kalian takut kepada mereka, janganlah kalian takut kepada setan dan para pengikut-pengikut setan, penolong-penolong setan. Janganlah kalian takut kepada mereka. Wa khafuni, takutlah hanya kepada aku, kata Allah, in kuntum mu'minin, jika kalian betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi disebutkan dalam kitab ini judul pembahasannya ya, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengangkat satu ayat dan menjadikan ayat ini sebagai judul bab pembahasannya. Syekh Utsaimin memberikan satu kesimpulan daripada ayat ini, bahwasanya ini masuk dalam bab tentang kesyirikan dalam masalah rasa takut. Ya, jadi kesyirikan juga ada masuk dalam kategori, artinya takut kepada syaitan itu juga masuk dalam bentuk kesyirikan. Ya, nanti akan dijelaskan. Sebenarnya pembahasan ini, ayat ini sudah kami jelaskan pada pertemuan sebelumnya, ya. Tetapi kita tetap melanjutkan lagi pembahasan di bab ini. Kita lanjutkan ya. Disebutkan dalam kitab ini bahwasanya rasa takut itu ya, atau ketakutan itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah takut yang berkaitan tentang ibadah. Ya, namanya khauful ibadah, takut ya dalam beribadah, ya ketundukan, pengagungan dan ketaatan. Ini dinamakan dengan takut yang tersembunyi, ya, takut yang rahasia, ya. Dan takut ini tidak boleh ditujukan melainkan hanya kepada Allah saja. Artinya kita tidak boleh takut kepada jin, kepada kepada setan, pada berhala-berhala yang mana, ataupun kepada manusia yang mana dengannya itu kita beribadah kepada mereka, tunduk kepada mereka, ya, mengagungkan mereka, mentaati mereka, maka itu tidak boleh. Ya. Jadi ini namanya rasa takut dalam kerangka ibadah itu tidak diperbolehkan. Artinya dalam kerangka ibadah yang menyebabkan kita beribadah kepadanya, maka itu tidak diperbolehkan.
Ya, oleh karena itu siapa yang mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah takut ibadah ini, ya, dia menjadikan ada yang dia takuti selain Allah Subhanahu wa taala sehingga dia beribadah bukan kepada Allah, maka ini masuk dalam kategori syirik besar. Nauzubillah min zalik. Syirik besar itu dapat menyebabkan pelakunya dapat keluar daripada agama Islam. Contohnya, siapa yang takut kepada berhala-berhala atau kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia, ya, atau orang-orang yang dia yakini bahwasanya orang-orang yang meninggal dunia itu adalah para wali, ya, atau orang-orang soleh yang mana dia meyakini orang-orang soleh itu bisa memberikan manfaat ataupun kemudaratan kepada orang yang hidup, maka ini masuk dalam kategori syirik besar. Karena yang memberikan manfaat dan kemudaratan hanyalah Allah, bukanlah berhala-berhala, bukanlah orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ya, kama yaf'aluhu ba'du ubadil kubur, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian para penyembah kubur, yang mana mereka takut kepada pemilik kubur itu, yang mana melebihi rasa takut mereka terhadap Allah terhadap takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketakutan mereka kepada penghuni kubur itu, yang dia yakini bahwasanya penghuni kubur itu dapat memberikan manfaat kepada mereka atau bisa memberikan mudarat kepada mereka, maka rasa takut mereka kepada penghuni kubur itu, pemilik kubur itu, jauh lebih besar daripada ketakutan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk dalam kategori syirik besar. Ya, jadi ketakutan kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita pun beribadah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ialah yang dapat memberikan manfaat ataupun kemudaratan kepada kita, bukan berhala-berhala, bukan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Mereka tidak bisa memberikan manfaat ataupun kemudaratan kepada mereka. Oleh karena itulah maka kita tidak boleh menyembah mereka, tidak boleh kita meminta-minta kepada mereka, tidak boleh kita beribadah kepada mereka, atau segala bentuk-bentuk ibadah tidak boleh kita tujukan kepada mereka. Tetapi segala bentuk ibadah hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua adalah rasa takut yang bersifat tabiat manusia. Ya, maka ini adalah hukum asalnya adalah dimubahkan atau dibolehkan. Ya, contoh misalnya perkataan firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Musa ketika Nabi Musa itu ketika Nabi Musa itu meninggalkan istana Firaun karena Nabi Musa ketika itu ketakutan ingin dibunuh oleh tentara Firaun. Ya, maka Allah mengatakan fa kharaja minha khaifan yataraqqab dalam surah Al-Qasas ayat 21. Maka Nabi Musa pun keluar dari negeri Mesir dalam keadaan takut. Takut. Tapi takutnya ini dibenarkan, dibolehkan, bukan takut yang jenis yang pertama tadi, yang mengakibatkan takutnya itu sehingga dia menyembah Fir'aun, tidak, atau menyembah berhala-berhala, tidak. Tetapi takutnya Nabi Musa takut yang dibolehkan. Wajarlah takut kepada artinya kebengisan Fir'aun dan bala tentaranya, apatah lagi beliau ketika sendirian saja, maka wajarlah kalau beliau takut. Tapi ini takut yang diperbolehkan. Ya, ini ikhwat Islam azakullah. Ya. Tapi jika rasa takut ini menyebabkan seseorang, ya artinya rasa takut jenis kedua ini, ya rasa takut yang berupa tabiat manusia, ada rasa takut. Tetapi jika menyebabkan seseorang itu meninggalkan kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, atau rasa takutnya menyebabkan dia melakukan perbuatan yang diharamkan, maka ini adalah rasa takut yang diharamkan, ketakutan yang diharamkan. Kenapa diharamkan? Yaitu karena dia meninggalkan perkara yang wajib atau melakukan perbuatan yang diharamkan. Ya, maka ini adalah tidak diperbolehkan. Ya, artinya selama dia kewajiban, maka mesti kita menjalankan kewajiban tersebut. Maka rasa takut itu harus kita hilangkan.
Ya, ya. Jadi jadi rasa takut ini terkadang hanya sekedar apa namanya? Ya, perasaan-perasaan saja, perasaan-perasaan takut saja. Namun itu tidak memberikan pengaruh kepadanya, cuma sekedar perasaan saja, ya. Lalu dia pun apa namanya? Lalu dia pun karena rasa takutnya, perasaan takutnya itu padahal tidak ada memberikan pengaruh kepadanya, ya. Akhirnya dia pun meninggalkan sholat jamaah, ya, sholat berjamaah di masjid dia bagi laki-laki ini misalnya, maka rasa takut tidaklah diharamkan. Iya, kenapa? Karena itu cuma sekedar perasaan-perasaan takut saja, ya, perasaan-perasaan takut kepada seseorang misalnya. Ini hanyalah was-was dari syaitan yang memberikan rasa takut, ya, sehingga tidak boleh dia meninggalkan namanya sholat berjamaah. Ya, kecuali kalau jelas-jelas, ya, jelas-jelas di situ apa namanya bukan cuma perasaan, ya, maka ketika itu dia bisa saja dia melakukan sholat bukan sholat berjamaah. Tapi kalau cuma sekedar perasaan-perasaan saja itu juga tidak memberikan pengaruh kepadanya, maka dia tetap melaksanakan sholat berjamaah meskipun ada perasaan-perasaan takut dalam dirinya. Ini ikhwatul Islam, azakumullah. Ya. Kemudian contoh yang lain, apabila seseorang itu melihat api lalu dia lari dari api itu dan dia pun dapat menyelamatkan dirinya, maka rasa takutnya dari api sehingga dia lari dari api itu maka adalah rasa takut yang dibolehkan. Rasa takut yang dibolehkan. Iya, bahkan terkadang menjadi wajib untuk dia tinggalkan itu apa namanya? Bahkan rasa takutnya itu bukan cuma mubah, bahkan wajib ada pada dirinya jika hal itu dapat menyelamatkan dia dari bahayanya api. Jadi ini ikhwatul Islam, azakullah, ya. Jadi sekali lagi hukum asal daripada bagian yang kedua ini takut secara tabiat itu boleh-boleh saja, mubah hukumnya selama tidak menyebabkan dia meninggalkan perintah Allah atau mengerjakan larangan Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu hanyalah sekedar perasaan-perasaan takut yang tidak ada memberikan pengaruh kepadanya. Ya. Kemudian ada juga rasa takut yang mana itu cuma sekedar sangkaan-sangkaan saja. Ya, atau namanya ya sangkaan-sangkaan saja. Ya. Seperti seseorang yang melihat bayangan sebuah pohon yang bergerak-gerak, ya. Lalu dia menyangka bahwasanya itu adalah musuh yang akan memberikan ancaman kepadanya. Maka ya, maka dugaan-dugaan atau sangkaan-sangkaan ini sehingga dia membuat dia rasa takut ini harus dihilangkan, harus dihilangkan. Ya, dia harus melawan itu sangkaan-sangkaan tersebut, ya. Ya, artinya jangan dia sampai terbawa apa namanya sedikit-sedikit ketika ada misalnya eh, bayangan sebuah benda atau pohon yang bergerak-gerak lalu dia mengira itu adalah musuh yang akan menyerang dia. Inilah sangkaan yang harus ditinggalkan. Ya, jadi hubungan antara tauhid, ya, pembahasan kita kan adalah pembahasan akidah atau tauhid, ya, dengan bab ini yaitu bab tentang rasa takut ini ada hubungannya. Bahwasanya di antara jenis rasa takut ada yang masuk dalam kategori kesyirikan, bahkan kesyirikan yang sampai menyebabkan seseorang itu keluar daripada Islam, yaitu syirik besar. Yaitu bagian yang pertama, ya, jenis rasa takut yang pertama yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, kemudian yang berikutnya, ikhwatul Islam, azakumullah, ya, kita akan menjelaskan di sini
yaitu hadis ya, ayat yang sudah kita bacakan sebelumnya. Iya, yaitu inna majalikum syaitan yukhawwifu awliya'ah. Ya. Jadi di sini ikhwatul Islam azakullah, sesungguhnya syaitan itu bagi kalian telah memberikan, memasukkan ke dalam hati kalian rasa takut terhadap musuh-musuh kalian. Iya. Jadi syaitan ini memiliki penolong-penolong dari dari bangsa manusia. Ya, syaitan dari bangsa jin dan juga sebenarnya syaitan dari bangsa manusia. Maka syaitan ini yang dari bangsa jin ini memberikan rasa takut ya kepada orang-orang beriman untuk takut kepada yaitu penolong-penolong syaitan dari bangsa manusia, dari golongan manusia. Itu apa? Yaitu agar orang beriman ini meninggalkan larangan-larangan Allah. Ya, agar manusia ini tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya lebih khususnya lagi agar umat beriman ini mereka meninggalkan jihad fisabilillah, meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau umat muslim sudah meninggalkan jihad fisabilillah, maka hancurlah kaum muslimin. Ya, karena salah satu kekuatan daripada kaum muslimin adalah jihad. Di samping ilmu adalah yang kedua adalah jihad, yaitu membela agama, membela kehormatan kaum muslimin ya untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maka syaitan ini memberikan rasa takut kepada orang-orang beriman agar jangan sampai mereka berjihad, jangan sampai mereka melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba kita lihat ya, coba seandainya Nabi kita Muhammad SAW tidak berjihad di zaman beliau dengan sahabatnya, apa yang terjadi? Boleh jadi Islam tidak sampai ke negeri kita, ke negeri Indonesia ini. Kenapa Islam ini sampai ke negeri kita? Itu karena perjuangan Nabi dan para sahabatnya dalam berdakwah, dalam berjihad, melawan orang-orang kafir yang menghalang-halangi dakwah, ya, yang menghalang-halangi Islam bisa tersebar. Itu semua melalui dakwah dan jihad fisabilillah, melalui amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dan itulah tugas, dan maka para syaitan dari bangsa jin dan syaitan dari bangsa manusia, mereka saling tolong menolong ya untuk memberikan rasa takut kepada orang-orang beriman untuk tidak berjihad, untuk tidak membela agama Allah, untuk tidak melawan orang-orang kafir, untuk tidak mempertahankan agama Islam ini, mempertahankan kehormatan ya jiwa dan harta mereka, agar mereka tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, agar mereka meninggalkan dakwah. Itulah tugas mereka, yaitu syaitan dan manusia yang sebagai penolong-penolong syaitan itu. Oleh karena itu kata Allah, fala takhafuhum, janganlah takut kalian takut kepada mereka. Iya, janganlah kalian takut kepada mereka. Artinya tegakkanlah jihad. Iya. Laksanakanlah amar ma'ruf nahi munkar, laksanakanlah dakwah. Jangan engkau mundur dari medan perang. Oleh karena itulah sehingga Nabi dan sahabatnya mendapatkan kemenangan karena Allah Subhanahu wa taala katakan kepada mereka, janganlah kalian takut kepada orang-orang kafir itu. Ya, kita lihat bagaimana ketika perang Badar itu ya. Seandainya kaum muslimin takut kepada orang-orang kafir, maka mereka akan mendapatkan kekalahan. Atau mereka akan mundur dalam medan perang itu, dan orang-orang kafir akan semakin menjadi kepada kaum muslimin. Dia akan bisa menghancurkan kaum muslimin, menghancurkan kota, ya, merusak kehormatan kaum muslimin, merampas harta dan seterusnya. Karena apa? Karena kaum muslimin mengalami ketakutan. Kalau sudah orang takut itu, maka dia tidak bisa menghadapi musuhnya. Oleh karena itu Allah katakan, janganlah takut kepada mereka, lawan, hadapi mereka. Oleh karena itulah sehingga pada perang Badar itu jumlah kaum muslimin itu hanya jumlahnya sedikit saja, 313 orang kurang lebih. Sedangkan pasukan musuh kafir Quraisy dari Mekah itu jumlahnya kurang lebih 1.000 orang. Tapi Allah mengatakan janganlah takut kepada mereka. Takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga Nabi pun memberikan semangat kepada sahabatnya, ya, memberikan motivasi kepada sahabatnya, menguatkan hati-hati mereka
agar tidak takut kepada orang-orang kafir di dalam menegakkan, di dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itulah kaum muslimin ya di zaman Nabi dan para sahabat mendapatkan kemenangan demi kemenangan dalam berbagai perang ya karena mereka hanyalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwatul Islam azakullah ya in kuntum mu'minin wa khafuni in kuntum mu'minin ya, dan takutlah hanya kepada aku kata Allah jika kalian betul-betul menjadi orang yang mukmin. Ya, artinya kalau kita betul-betul mengaku sebagai orang mukmin yang betul-betul kuat, kita punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita hanya takut kepada Allah. Artinya kita takut tatkala kita tidak menjalankan perintah Allah. Kita takut tatkala kita melakukan kesyirikan. Kita takut jika kita melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mesti kita takut. Ya, bukan kepada musuh-musuh ya, sehingga kita pun tunduk kepada musuh itu sehingga kita pun dirusak daripada kehormatan kita. Oleh karena itulah sehingga kata ulama tegaknya ini agama dengan dua perkara, yaitu dengan ilmu dan dakwah. Yang kedua adalah dengan mengangkat kekuatan persenjataan, yaitu dengan jihad fi sabilillah. Ini ikhwatal Islam azakullah. Jadi sekali lagi orang yang berjihad di jalan Allah itu bukan berarti ajalnya dekat kepada kematian. Itu belum tentu. Contoh Khalid ibn Walid. Khalid ibn Walid adalah seorang panglima perang di zaman Nabi, komandan perang di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan juga setelah Nabi meninggal dunia, dia sebagai komandan perang, panglima perang. Tetapi sudah banyak peperangan yang dia ikuti, tapi justru beliau meninggal bukan dalam peperangan, tapi di rumah beliau. Ya, di dalam rumah. Artinya jihad yang dilakukan oleh seseorang itu belum tentu dia meninggal di medan perang, karena kematian ini di tangan Allah. Allah SWT yang menghidupkan dan yang mewafatkan. Bahkan ada orang yang tidak berjihad di jalan Allah, Allah wafatkan. Ya, bahkan ada orang yang orang yang takut ya dalam berperang, maka Allah wafatkan juga. Ya, artinya banyak orang yang berperang, yang takut berperang, ya, maka Allah SWT juga wafatkan di rumah-rumah mereka. Ini kuat Islam azakullah. Yang terpenting adalah kita yakin bahwasanya selama kita menegakkan kalimat Allah, menegakkan agama Allah, membela agama Allah, in tansurullah yansurukum wa yatsabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, membela agama Allah, maka Allah pasti akan memberikan pertolongan kepada kalian atau kepada kita. Ya. Ikhwatul Islam a'azakumullah. Ya, tapi dengan syarat in kuntum mu'minin. Jika kalian betul-betul beriman kepada Allah. Jadi kita betul-betul yakin ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pertolongan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala yang mengawasi kita. Allah Subhanahu wa taala yang menolong orang-orang yang beriman kepada Allah, ya, orang-orang yang menolong agama Allah. Harus yakin, jangan ada ragu-ragu bahwasanya Allah itu Maha melihat, Allah Maha mengawasi, Allah Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pertolongan kepada orang-orang beriman, karena golongan Allah itu pasti akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ya bagaimana para nabi dan rasul hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, mereka komitmen dan konsisten terhadap agama Allah, menyebarkan agama Allah, membela agama Allah dengan penuh keikhlasan dan kesabaran dan keistiqomahan. Ya, maka Allah SWT memberikan pertolongan kepada mereka. Di sini disebutkan ada satu perkataan ya, atau semacam kata-kata hikmah. Siapa yang takut kepada Allah, maka segala sesuatunya itu akan takut kepadanya. Ya, artinya kalau kita takut kepada Allah, maka semua makhluk akan takut kepada kita. Dan siapa yang bersandar kepada Allah, ya, maka semua manusia itu akan juga segan kepadanya.
Ya, dan sebaliknya siapa yang tidak takut kepada Allah, maka dia akan takut terhadap semua makhluknya. Ya, jadi tentu kita sebagai orang mukmin, maka kita takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama kita berada di atas kebenaran, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada kita. Ini ikhwatal Islam, azakullah. Jadi sekali lagi, ya, jadi makna ayat yang tadi kita bacakan dari surah Ali Imran ayat 175 tadi itu, bahwasanya rasa takut terhadap syaitan dan penolong-penolong syaitan dari kalangan manusia, sehingga kita pun beribadah kepadanya, ya, sehingga kita pun tunduk kepadanya, ya, sehingga kita pun artinya menyembah kepadanya, mentaati dan seterusnya, maka ini bertentangan dengan keimanan, bertentangan dengan akidah yang benar, bertentangan dengan tauhid yang benar, ya. Bahkan jika rasa takut itu menyebabkan seorang itu jatuh kepada kesyirikan, penyembahan kepada apa yang dia takuti, siapa yang dia takuti, sehingga dia terjerumus ke dalam penyembahan, dalam ibadah pada berhala atau orang-orang yang sudah meninggal dunia, ya, dia beribadah ke situ, dia meminta dan seterusnya, ya, dia berharap kepada berhala-berhala atau patung-patung tersebut, ya, maka ini sama sekali adalah menafikan atau meniadakan keimanan kita secara keseluruhan. Iya, bukan secara keseluruhan. Ya, iman kita bisa menjadi batal, akidah kita bisa menjadi rusak. Ya, namun jika rasa takut ini tidak menjerumuskan kepada kesyirikan, ya, ya, tetapi itu hanyalah yang diharamkan saja, ya, sebagaimana yang sudah kami contohkan tadi, ada rasa takut yang haramkan, yaitu ketika kita tidak melakukan perintah Allah karena takut kepada kepada perasaan-perasaan kita, ya, padahal itu tidak memberikan pengaruh kepada kita, artinya belum tentu musuh itu ada di hadapan kita, hanya sekedar prasangka-prasangka saja, sehingga kita pun dihantui dengan ketakutan, maka ini minimal dia jatuh kepada syirik kecil, ya, atau dia masuk dalam kategori yang diharamkan, bukan syirik besar, tetapi tetap juga dia menafikan namanya kesempurnaan iman kita, ya, yaitu apa, kita melakukan perbuatan yang diharamkan karena ada perintah-perintah Allah yang ditinggalkan, atau ada larang-larang Allah yang dijalankan atau dikerjakan. Ya, berbeda dengan rasa takut yang dimubahkan, itu rasa takut terhadap hewan, misalnya hewan buas, itu biasa, ya, itu biasa, sebagaimana kita takut misalnya kepada singa, sehingga kita pun lari, bahkan wajib kita lari, ya. Ini bukan kategori yang terlarang, tapi rasa sifat takut yang tabiat manusia, begitu. Demikian, ya, apa yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya semua. Insya Allah pembahasan ini masih ada beberapa ayat, ya, yang akan kita bahas. Begitu juga ada beberapa hadis yang akan kita bahas di pekan-pekan selanjutnya. Barakallahu fikum. Sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya, dipersilakan. Silakan kalau ada mau bertanya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Barakallahu fikum. Semoga kita diberikan nikmat kesehatan, istiqomahan sampai akhir hayat kita dalam menjalankan ketaatan kita kepada Allah. Demikianlah kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.